Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Asrama Sayyidah Aminah. Tepuk tangan. Baiklah hadirin wal hadirat yang berbahagia, tolong saksikan persembahan dari asrama kami yang tercinta ini. Penasaran? Mari kita tengok di TKP. Seperti diketahui, sejak kecil kita pasti pernah mendengar berbagai macam kisah Nabi dan Rasul yang mempunyai sifat kebaikan dan keteladanan masing-masing. Berbagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kisah 25 Nabi dan Rasul yang diberikan mukjizatnya, mulai dari Nabi Adam sebagai khalifah pertama hingga Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup. Masing-masing Nabi mempunyai pengalaman yang berbeda-beda pada masanya. Pada setiap kisahnya, umatnya dapat memetik kebaikan dan menjadikan sebagai suri tauladan yang baik dalam menjalani kehidupan di dunia. Salah satu kisah Nabi yang mempunyai pesan mendalam dan penuh kebijaksanaan adalah kisah Nabi Ismail. Seperti diketahui, Nabi Ismail merupakan anak dari Nabi ke-6 utusan Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Dalam kisahnya, kisah inilah dia, kisah Nabi Ismail dan penyembelihan kurban. Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim dan istrinya yang bernama Sarah belum juga dikaruniai seorang anak. Nabi Ibrahim pun terus memanjatkan doa kepada Allah untuk dianugerahi seorang anak yang soleh dan taat kepada Allah. Suatu ketika, Siti Sarah pun mengetahui apa yang diharapkan suaminya. Namun, ia tidak dapat mewujudkan keinginan suaminya karena kondisi rahimnya yang mandul. Kemudian Siti Sarah mendapatkan suatu rencana untuk mendekatkan Ibrahim dengan budaknya yang bernama Siti Hajar untuk menikah. Sarah pun berharap dengan adanya pernikahan tersebut, Nabi Ibrahim bisa mendapatkan seorang anak yang soleh dari perkawinannya dengan Hajar. Kemudian suatu ketika, Sarah mengutarakan rencana tersebut kepada sang suami. Kemudian Nabi Ibrahim pun berkata, Kita harus menanyakannya terlebih dahulu kepada Hajar, apakah dirinya setuju atau tidak. Lalu Siti Sarah dan Ibrahim pun menanyakan langsung kepada Hajar, dan Siti Hajar pun menyetujuinya. Singkat cerita, Nabi
Ibrahim dan Hajar pun menikah. Dan Siti Hajar dapat mengandung anak dari suaminya. Kemudian Siti Hajar melahirkan seorang anak yang dinamakan Ismail. Beberapa waktu setelah kelahiran Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim pergi membawa Hajar dan anaknya ke Mekah. Tanpa berpikir panjang, Nabi Ibrahim memenuhi perintah Allah dengan membawa Hajar dan Ismail melewati gurun pasir dan berhenti di dekat tempat yang saat ini berdiri, yaitu bangunan Ka'bah. Tidak lama setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim kemudian meninggalkan Hajar dan Ismail untuk kembali ke Syam. Siti Hajar pun seketika memegang baju Ibrahim lalu berkata, "Wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu hendak meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seseorang atau sesuatu pun di sini?" Nabi Ibrahim, Siti Hajar pun akan terus mengulangi perkataannya, namun tidak satu pun kata yang keluar dari mulut Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim tidak menoleh sedikit pun, hingga akhirnya Hajar berkata, "Apakah Allah yang memerintahkan atas semua ini?" Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya." Dan Siti Hajar pun bisa menerimanya dengan berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menelantarkan kami." Kisah Nabi Ibrahim dan Hajar terus berlanjut. Sejak mendapatkan jawaban itu, Hajar segera kembali ke tempat semula bersama Ismail. Sedangkan Nabi Ibrahim pun melanjutkan perjalanan dan terus berlanjut. Sejak mendapatkan jawaban itu, perjalanan Nabi Ibrahim kemudian menghadap Ka'bah dan berdoa kepada Allah, Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikan hati sebagai cenderung kepada mereka dan beri rizkilah mereka berupa buah-buahan. Mudah-mudahan mereka dapat bersyukur. Di sisi lain, Siti Hajar kemudian menemui Ismail dan menyusuinya selama beberapa hari. Hajar hidup dengan persediaan minum yang telah dibawanya. Namun di suatu hari, persediaan air semakin lama semakin habis. Ia menjadi haus, begitu pula dengan bayinya Ismail. Hanya bisa menangis saat kehausan. Hajar hanya bisa memandangnya dengan penuh kasihan. Karena tidak tahan lagi, Hajar pun pergi meninggalkan Ismail untuk mencari bantuan. Sampailah Siti Hajar di Bukit Safa, di sebuah gunung yang tidak jauh dari keberadaan bersama Ismail. Hajar berdiri di bukit itu dan menghadap ke lembah untuk mencari keberadaan manusia yang bisa membantunya. Namun ia tidak melihat satu orang pun di sana. Kemudian Hajar memutuskan untuk pergi ke lembah hingga sampai ke Bukit Marwah
Dia pun mencoba mencari pertolongan, namun tetap saja tidak ada orang di sana. Bahkan Hajar melakukan perjalanan dari Safa ke Marwah hingga 7 kali berturut-turut. Namun masih saja tidak ada seorang pun di sana. Saat beliau sampai di puncak Marwah, ia mendengar sesuatu dan kemudian ia diam dan mendengarkan suatu itu dengan seksama. Dan suara itu muncul lagi. Engkau telah mendengarkan suaraku. Jika engkau bermaksud memberikan bantuan, ternyata suara itu adalah suara Nabi, suara malaikat Jibril. Dan kemudian malaikat Jibril pun berkata, Janganlah kamu takut ditelantarkan, karena di sini adalah rumah Allah yang akan dibangun oleh anak ini dan ayahnya. Dan sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan hambanya. Kisah Nabi Ismail dan ibunya yang tinggal di Mekah hingga datang sekelompok suku Jurhum yang datang dari Bukit Ka'da. Mereka melihat sekelompok burung-burung yang berputar di suatu wilayah mereka. Mereka berharap burung-burung itu merupakan tanda adanya sumber air. Lalu mereka mengirimkan 2 orang untuk mendatangi lokasi burung-burung tersebut. Dan benar, ternyata burung-burung tersebut mengelilingi sumber air. Lalu 2 orang dari suku Jurhum kembali dengan cepat untuk memberitahu kelompoknya. Setelah itu mereka bersama-sama mendatangi sumber air. Saat itu Hajar sedang duduk di dekat sumber air. Lalu salah satu dari suku Jurhum pun berkata, Apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah bergabung denganmu di tempat ini? Lalu Hajar pun menjawab, Iya boleh, namun kalian tidak berhak memiliki air ini. Kemudian mereka sepakat Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang pintar dan berakhlak mulia seperti yang diajarkan ibunya. Lalu pada suatu hari Nabi Ibrahim bermimpi bahwa ia menyembelih putranya Ismail. Setelah ia bangun, ia menyadari bahwa mimpi itu merupakan petunjuk dari Allah. Kemudian Ibrahim mendatangi anaknya lalu menyampaikan mimpi yang dialaminya dengan Ibrahim. Dan Ibrahim pun berkata kepada Ismail, Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirlah apa pendapatmu. Ismail pun menjawab, Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatku termasuk orang-orang sabar. Kemudian Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke Mina. Setelah sampai di sana, Ibrahim mengikat kain di atas mukanya agar tidak melihat raut wajah sang anak. Keduanya telah mempersiapkan diri, menyerahkan diri kepada Allah. Namun di sisi lain, betapa iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Ibrahim. Hingga Hajar, iblis pun menghalangi Ibrahim. Wahai Ibrahim, janganlah kamu membunuh Ismail, karena Ismail sangat berguna bagimu. Wahai Ibrahim,
Namun godaan iblis yang demikian dahsyat tak mampu meruntuhkan mereka. Akhirnya Nabi Ibrahim pun melemparkan sebuah batu kepada iblis, dan lemparan pertama pun tidak mengenai iblis. Dan akhirnya Nabi Ibrahim pun melemparkan batu yang kedua, dan dilemparkannya batu itu, dan iblis pun tidak segera pergi. Dan akhirnya batu yang ketiga, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kulemparkan batu ini untukmu iblis, pergilah. Dan akhirnya iblis pun pergi menghilang. Godaan iblis yang demikian dahsyat tidak mampu meruntuhkan mereka. Ketika pedang itu berada di atas leher Ismail, hampir menempel, tiba-tiba tubuh Ismail diganti dengan seekor kambing yang gemuk. Malaikat Jibril yang melakukannya. Dengan demikian selamatlah Ismail dari penyembelihan. Pada seketika itu Allah berfirman kepada Ibrahim, Wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Kemudian kami memberikan balasan kepada yang berbuat baik. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Demikianlah peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah nabi yang sangat tabah dan yang diberikan cobaan, yaitu menyembelih anaknya. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina. Hingga sekarang dirayakan umat Islam sebagai hari raya korban. Umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga melakukan korban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim. Mungkin cukup sekian kisah dari kami. Apabila banyak manfaatnya bisa dipetik oleh umat-umat Nabi Ibrahim sekalian. Apabila banyak kesalahan, kepada Allah lah kami mohon ampun. Kami dari segenap keluarga Sayyidah Aminah mengucapkan selamat berjuang